Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi pembahasan mata kuliah Pervasive dan Wireless Network. Ya, Eh, pada pertemuan ini kita membahas mengenai embedded system. Ya, apa itu embedded system? Embedded system adalah seperti sesuai dengan namanya, yaitu sistem tertanam. Baik, saya akan meng-share mengenai materi yang sudah saya share juga di Google Classroom. Silakan diikuti ya. Iya, embedded system atau sistem tertanam. Kenapa kok namanya menjadi sistem tertanam atau embedded system ya? Apakah sistem ini ditanamkan begitu? Nah, tentu tidak sesederhana itu ya. Artinya tertanam di sini adalah bahwa sistem tersebut dijadikan satu, menjadi satu kesatuan dengan sistem pendukung lainnya. Nah, sebelum masuk ke materi sistem tertanam atau embedded system, maka kita harus memahami dulu apa itu yang dimaksud dengan komputer ya. Ya, seperti kita ketahui bahwa komputer ini sebuah mesin yang dapat melakukan suatu komputasi seperti halnya namanya ya, yaitu komputer ya, compute ya, dari asal kata compute atau menghitung atau melakukan suatu komputasi. Apa yang dihitung? Ya, yang dihitung tentu suatu bilangan-bilangan ya. Kalau di basicnya adalah bilangan biner ya, antara kondisi 0 dan 1. Nah, dalam perkembangannya, tentu komputer tidak hanya sebatas untuk menghitung saja, tetapi dia juga melakukan suatu proses pemrosesan ya, melakukan suatu pemrosesan dari inputan, kemudian memanipulasi data dan menjadi suatu informasi yang di outputkan ya, atau yang dikeluarkan hasilnya dalam bentuk berbagai format, entah itu gambar, entah itu bilangan, angka ya, atau informasi yang lain. Nah, pada dasarnya komputer sistem ini terdiri dari CPU ya, memori atau RAM ya yang biasa kita kenal ya, dan ROM. Nah, input output ya, unit yang contohnya adalah keyboard, mouse, mikrofon ya, seperti itu. Ya, pada intinya adalah sistem komputer ya ada input, proses, output gitu ya. Nah, itu pengertian dari komputer. Tentu secara lengkap kita sudah mempelajarinya di semester 3 ya, di semester 2 ya, mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Nah, ini penampakan dari sistem komputer secara dasar ya, ada CPU di sini ya, Central Processing Unit, yang mana ini sebagai bagian dari proses perhitungannya ada di sini ya. Kemudian ada ROM, ada RAM, ya, read only memory, ada random access memory, kemudian ada I/O interface yang menghubungkan antara komputer sistem dengan perangkat di luar komputer tersebut. Ya, di sini istilahnya adalah I/O device ya, atau perangkat input output. Kemudian ini dihubungkan dengan yang namanya bus ya. Bus itu penghubung ya. Penghubung di sini ada control bus, ada data bus, ada address bus. Nah, ini nama-nama ini menunjukkan fungsi-fungsinya. Nah, secara umum ya seperti ini ya, ada input CPU yang disupport oleh data memori dan program memori. Kemudian di sini adalah outside world atau dunia yang di luar sistem komputer tersebut. Nah, CPU ini tugasnya adalah melakukan suatu komputasi ya, atau berdasarkan instruksi-instruksi yang dalam program tersebut ya. Di dalam CPU ini prosesor ya, prosesor ini juga ada memorinya juga yang disebut register. Nah, ini kemudian memori ini berguna atau fungsinya adalah untuk menyimpan data, baik data disimpan secara permanen maupun data yang disimpan secara sementara ya, untuk melakukan suatu program atau menjalankan suatu job atau task, biasanya mereka perlu resource yang namanya memori ya. Nah, itu maka di situ memori berperan sebagai penyimpan sementara ya. Kemudian ada juga yang namanya storage ya, penyimpan data ya, yang itu lebih bersifatnya lebih permanen ya, untuk memori. Kemudian input output ini mengacu kepada komunikasi antara sistem prosesing informasi dengan device yang di luar sistem komputer.
Misalnya printer, mouse ya, pen mouse, apa ini monitor ya. Seperti yang Anda lihat ini, Anda sedang melihat monitor, Anda melihat hasil proses informasi ya berupa video ini ya misalnya seperti itu. Nah, dalam perkembangan mikroprosesor ini ada yang namanya Moore's Law. Ini dari kata Pak nama orang ya, Bapak Gordon Moore ya, pendiri Intel. Beliau waktu itu mengatakan bahwa dalam setiap 18 bulan maka kapasitas mikroprosesor itu akan meningkat 2 kali lipat misalnya. Nah, seperti itu ya. 18. Dan memang itu terbukti ya dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi ya, transistor yang tadinya uh, kecilnya adalah kira-kira ya sebesar transistor yang kita ketahui sekarang sudah dalam level mikro ya, bahkan sekarang nano. Nah, otomatis dengan kecilnya ukuran maka dia akan uh, meningkat kapasitasnya karena lebih banyak ditanamkan di dalam chip mikroprosesor. Nah, di sini ada perkembangannya ya dari tahun 1970. Di sini ada Intel 808, Intel 4004 ya. Ini mikroprosesor zaman jadul ya, zaman bahula dulu. Ada 1000 transistor sampai sampai ke atas sudah ke 50. Ini nolnya 9 ya, miliar ya, 50 miliar transistor luar biasa. Ini 10 miliar transistor ini AMD kemudian Centric dan sebagainya ini di tahun 2020 ya. Nggak tahu nanti perkembangannya di tahun setelah 2020 atau setelah 2022 prosesor itu seberapa banyak gitu ya. Mungkin ininya tetap tapi kemampuannya lebih gitu ya. Ya, kemudian di dalam sistem komputer ada sistem bilangan yang disebut nibble ya, atau bit ya. Bit ini ya suatu kondisi ya, satu satuan gitu ya. 4 bit, nibble itu adalah 4 bit, terdiri dari 4 bit ya, 1, 2, 3, 4. Kalau byte berarti 8 bit. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Kalau word ada 16 bit, long word 32 bit. Nah, ini menunjukkan banyaknya data yang diproses. Nah, sekarang kita menginjak ke embedded system. Apa itu embedded system atau sistem tertanam? Nah, ini penampakan dari embedded system ya. Embedded system adalah sistem yang secara prinsip mirip ya dengan komputer ya, dikontrol oleh komputer ya. Jadi ini kombinasi hardware dan software yang didesain untuk fungsi yang khusus. Nah, fungsi yang khusus gitu ya. Jadi sama halnya dengan komputer yang fungsinya sebagai kontrol, memberikan kontrol atau membuat suatu kendali dengan fungsi tertentu gitu. Misalnya di sini anti-lock braking system in a car ya, sistem sistem otomatis pengereman ya, anti-lock gitu. Kemudian ada sistem yang ditaruh di kulkas ya. Di sini ada kulkasnya. Kulkas kan kita sudah tahu ya, lemari pendingin komponennya ya seperti itulah ya. Ada kompresor ya, ada ruangannya untuk menyimpan sayuran, menyimpan minum dan sebagainya. Kemudian di atas biasanya ada freezer ya. Itu kondisi lemari pendingin pada umumnya. Nah, sekarang ditambah dengan mesin ini ya, yang kita bisa sebut kemarin di pertemuan sebelumnya adalah ambient teknologi ya, atau teknologi tambahan ya, ada teknologi yang ditambahkan kepada suatu objek tertentu. Nah, dalam hal ini adalah kulkas. Nah, ini ada embedded komputernya, ini diilustrasikan dengan gambar IC ya. Apa yang dikontrol oleh si embedded komputer ini? Nah, misalnya temperaturnya supaya terjaga dengan tepat sesuai settingan ya. Misalnya ada informasi dia melakukan suatu pemrosesan, apabila suatu makanan di dalam kulkas ini habis, maka dia memberikan informasi, memberikan alarm dan sebagainya. Atau misalnya lampunya mati ya, yang harusnya kalau ditutup kan lampunya mati ya, tapi dia hidup nih.
Oh, berarti alarm terus menyala. Dia menginfokan bahwa ada sistem yang malfunction. Oh, di sini ada human interaction-nya. Kontrol saja nggak cukup, harus ada interaksi antara manusia dengan kulkas tadi. Oh, misalnya di sini ditambahkan layar ya, touchscreen ya. Jadi pemilik bisa mengetahui di dalam ini ada apa saja ya. Mungkin ada kamera yang kecilnya sehingga di display ini bisa ditampilkan isinya. Kemudian suhunya ya, suhu, kemudian kelembaban dan sebagainya. Dan si pemilih ini bisa melakukan suatu setting-setting tertentu dengan eh, menu human interaction di display di sini. Apakah bisa terus sambung ke networking? Ya mungkin ya, ini dikatakan interaction maybe ya, bisa saja ya. Misalnya ada dua kulkas di situ. Ya, karena bisa jadi di sebelahnya ada kulkas ya yang terhubung dengan Bluetooth kah atau dengan jaringan network lainnya dan sebagainya. Gitu. Kemudian di mobil bisa saja ini ya, di mobil ini ada suatu sistem yang terkomputerisasi ya. Sini ada Windows stall sensor misalnya ya. Ada lock actuator ya, open door sensor. Jadi kalau sensornya pintunya terbuka, maka si pemilik bisa mengetahui melalui handphonenya ya, mobilnya ternyata pintunya masih terbuka. Atau misalnya pintunya terbuka, maka kuncinya belum bisa mengunci dengan baik ya. Atau misalnya kalau kita naik mobil belum menggunakan safety belt, maka akan keluar alarm gitu ya. Nah itu hal-hal seperti itu tentu dikendalikan oleh yang namanya sistem tertanam atau embedded system ya, atau ada sesuatu yang mengendalikan atau mengontrol tersebut. Nah ini kira-kira penampakannya embedded system ini seperti ini ya. Ini uh, ini untuk apa ya kira-kira? Oh ini untuk game ya. Ini ada baterai, kemudian ada microchipnya. Microchip ini uh, komputernya ya, komputernya. Kemudian ini ada untuk tombol-tombolnya, ya, tombol. Kemudian ini ada tombol on off switch. Kemudian ini apa kayak kayak joystick gitu ya untuk main game ya, seperti itu. Atau misalnya kita taruh komputer di suatu robot berjalan ini ya, ini baterainya, kemudian ini ada sensornya, kemudian di bawah sini ada microcontrollernya ya. Nah, ini rangkaiannya kira-kira seperti ini. Ada analog to digital converter, kemudian ada microcontroller, ada kompas, ada ultrasound servo, ya, ada lampu, ya, lampu kanan kiri ya. Kemudian di sini ada apa ini? Limit switch ya. Ini limit switch namanya. Jadi ini kalau ditekan atau tertekan di sini, maka dia akan melakukan suatu aksi tertentu ya. Nah, limit switch ini juga bisa berperan sebagai sensor ya, sensor on off gitu. Ya, oh ini lampu ya kayaknya ya, light sensor right, left sensor right. Nah, kemudian ada motor drive interface, ini ada motornya di bawah ini ya, ada tentu ada controllernya juga, ada drivernya ya, seperti itu. Kemudian di sini dia akan berputar kanan kiri terus menerus seperti halnya radar. Kalau ada halangan dia berhenti gitu ya, atau dia terus mencari rute atau mencari jalur yang di depannya tidak ada halangan. Nah ini tergantung dari program yang ada di dalam microcontroller ini. Kemudian karakteristik dari embedded system ya, dalam hal ini embedded OS general purpose biasanya ya, dibatasi oleh memori, kemudian powernya juga terbatas, kemudian biasanya real time. Ya, seperti ini ya. Seperti ini real time biasanya. Saat si sensor ultrasonik menerima
respon dari eh, output yang dikeluarkan, ya dia saat itu juga melakukan suatu aksi. Nah ini, real-time operation, reactive operation, configurability, dan device flexibility. Ya, maksudnya device flexibility ini adalah eh, perangkatnya dia bisa menyesuaikan dengan berbagai perangkat ya, baik sensor maupun aktuator gitu ya. Fleksibel ya. Mau di aktuatornya diganti dengan lampu LED boleh ya. Kemudian pakai motornya motor servo bisa ya. Misalnya aktuatornya motor yang non servo ya boleh-boleh saja. Nah, mikroprosesor vs microcontroller. Ini ada sedikit perbedaannya ya. Kalau microcontroller biasanya dia diprogram untuk fungsi-fungsi tertentu saja. Tapi kalau mikroprosesor dia bisa diprogram untuk berbagai fungsi ya. Gitu. Nah, di sini silakan Anda baca ini ya, perbedaan antara mikroprosesor dan microcontroller. CPU, RAM, ROM, I/O, and timer on a single chip. Nah, dalam satu chip itu sudah ada CPU-nya, RAM, ROM, I/O, timer. Kalau mikroprosesor biasanya CPU-nya sendiri ya, kemudian RAM, ROM, I/O, timernya terpisah gitu. For a microcontroller for application which cost power and space critical single purpose. Nah ini tujuannya biasanya penggunaannya untuk fungsi tertentu saja ya, atau satu atau dua fungsi ya. Misalnya di mobil yang tadi ya, itu biasanya menggunakan microcontroller cukup ya. Tapi kalau misalnya dia ditambahkan untuk mengenali objek di depan, kemudian dia mendekati suatu objek dan dia mengenali misalnya oh ini binatang, misalnya itu halangan tembok, yang itu halangan seperti batu kecil misalnya. Nah, maka dia ada fungsi-fungsi tambahan pengenalan, maka mikrocontroller tidak bisa, maka harus menggunakan mikroprosesor ya, karena ini di mikroprosesor ini bisa ditambahkan suatu program-program yang lebih lebih advance ya, atau lebih canggih, misalnya program mengenai AI, pengenalan objek dan sebagainya. Gitu. Nah, baik. Sekarang kita menginjak ke real dari atau contoh dari embedded system ya, atau dari mikroprosesor. Yang pertama kita kenal dulu Raspberry Pi ya. Raspberry Pi ini sesuai dengan namanya ya, Raspberry, maka ada logonya di sini ya. Nah, atau biasa disingkat dengan Raspi ya. Raspberry Pi atau Raspi di launching tahun 2012. Ini simple dan inexpensive, murah ya. Waktu model A ini murah. Jadi tujuan dari uh, para inventor dari Raspberry Pi ini tujuannya untuk supaya anak-anak itu bisa belajar bahasa pemrograman dengan mudah, gitu, dengan mudah dan murah, gitu. Kemudian tahun 2014 dikembangkan lagi yang lebih levelnya lebih di-upgrade lah ya. Nah, model B plus ya. Plus ini ada ini kalau penampakannya ada 4 kalau nggak salah ya, ada 4 port USB ya. Kemudian harganya cukup murah, yaitu $5 ya. $5 itu ya sekitar kalau dikalikan 10.000 ya 50.000 sampai 75 ya. Tapi di Indonesia mungkin sudah 350.000 ya. Saya pernah membeli itu harganya sekitar 350.000. Kemudian dengan tambahan RAM di tahun 2015, Raspi 3 model B rilis 2016. Nah, ini ada tambahannya yaitu port WiFi. Nah, jadi komputer Raspi-nya itu sudah ada tambahan WiFi. Kalau sebelumnya tidak ada, tapi ada apa ini? Colokan RJ45 ya. Tapi ini sekarang di model B tahun 2016 ada WiFi. Jadi seperti halnya laptop kita ya, yang bisa mengakses akses point WiFi. Harganya sekitar 5 sampai $35.
Nah, kemudian tahun 2017 di launching Raspberry Pi Zero. Nah, ini lebih kecil ya, Zero. Sama dengan Raspberry Pi Zero, tapi memiliki Wi-Fi dan Bluetooth. Murah ya. Sistem operasinya, karena dia merupakan komputer ya, sistem komputer, maka dia juga bisa diinstal sistem operasi. Waktu itu pertama kali ketika launching dia menggunakan Raspbian ya, Raspberry Pi Debian ya, yaitu distro Linux yang digunakan untuk Raspberry Pi tapi dari turunan dari Debian, sehingga disingkat Raspbian. Tapi sekarang sudah banyak sekali sistem operasi yang bisa diinstal di dalam Raspberry Pi. Nah, skemanya seperti ini ya, ada USB, CPU, GPU, I/O dan sebagainya. Prosesornya Broadcom BCM 2835 dan seterusnya. Nah, silahkan dibaca sendiri ya. Sini semakin tahun ditingkatkan kapasitasnya. Nah, ini perbedaannya ya, Raspberry Pi model A, A+, model B, B+, kemudian ada Raspberry Pi 2 model B ya, Raspberry Pi 3 model B. Masing-masing punya punya kelebihannya ya. Ini setiap tahun di-upgrade ya. Kemudian untuk konektornya, untuk monitor menggunakan HDMI ya. Jadi kalau Anda punya Raspi, colokkan saja kabel HDMI ke televisi digital Anda, kemudian dicolokkan USB-nya ke apa itu mouse ya, ke mouse, kemudian ke keyboard ya. Nah itu Anda sudah punya komputer kecil ya. Nah di sini saya berikan link untuk Anda mempelajari Raspberry Pi ya. Silahkan dibaca, ini cukup bagus bukunya, seperti magazine ya. MacPi ini merupakan web berbasis komunitas yang melaunching majalah-majalah terkait dengan Raspberry Pi dan proyek-proyeknya. Jadi kalau Anda ingin belajar lebih mendalam tentang proyek-proyek dalam Raspberry Pi, ya silahkan dibuka link ini. Nah, penampakan desainnya seperti ini ya, Raspberry Pi model A. Ini ada USB, ini ada port kameranya, ini ada CPU Broadcom, kemudian di sini ada micro USB, ini biasanya buat power ya. Ada RCA, nah waktu itu menggunakan RCA juga bisa. Yang ini Raspberry Pi Zero ya, ini lebih kecil ya, lebih kecil. Yang ini Raspberry Pi model B, ini penampakan dari atas ya. B plus dan 2B. Nah, di sini USB-nya ada 4 ya. Di sini 2, ini 2. Tumpuk-tumpuk ya. Ada RJ45. Nah, ini bukan satu-satunya merupakan komputer mini ya, tapi banyak juga board yang lain, komputer yang lain atau komputer mini yang lain ya, yang dikembangkan oleh vendor-vendor ternama di dunia. Contohnya di sini Asus Tinkerboard ya, mirip ya, Tinkerboard vs Raspberry Pi, baik penataannya juga mirip di sini. Nah, ini perbandingannya Asus Tinkerboard, Raspberry Pi model, memorinya 2 GB, Raspberry-nya 1 GB. HDMI with HD resolution, ini HDMI with H264 ya. Nah, lumayan lah ya. Ada sedikit penambahan lebih tinggi ya speknya ya Asus Tinkerboard ini. Ya silahkan, ini fungsinya sih sama ya. Tergantung kebutuhan nanti Anda mau membuat apa. Kemudian ada juga Beaglebone Black ya, Beagleboard ya. Ini juga komputer mini juga ini ya, Beagle. Ini kalau disandingkan dengan Raspberry Pi ya kira-kira penampakannya seperti ini ya. Nah, kemudian Arduino. Nah, kalau Arduino ini microcontroller ya, microcontroller. Arduino ini sebetulnya nama board ya, nama minimum sistem yang chipnya adalah microcontroller Atmel. Nah, di sini ya. Nah, ini apakah Anda bisa membuat sendiri yang namanya minimum system? Bisa. Nah, ini bikin sendiri ini ya. Rangkaiannya
pakai PCB bikin sendiri. Nah, kemudian oleh Arduino itu dibuatkan minimum sistem yang supaya pengguna awam seperti kita mudah belajar ya. Kita tinggal beli saja, Pak, beli Arduino. Nah, berarti di situ sudah ada chip controllernya ya, ada memori dan sebagainya. Yang disebut minimum sistem itu adalah sistem minimum di mana chip tersebut bisa digunakan secara proper ya, secara normal ya, seperti itu. Jadi kalau chip ini saja Anda beli chip ini saja terus Anda pakai ya nggak bisa, nah, karena belum belum membentuk minimum sistem. Tapi kalau sudah dibuat seperti board seperti ini, ada rangkaiannya ya, ada kristalnya di sini ya. Kemudian konektor-konektornya dibuatkan jalur, dibuatkan koneksi ke apa ini di sini ya, port komputer. Nah, ini baru namanya minimum system. Nah, zaman sekarang kita sudah diuntungkan dengan perkembangan seperti ini ya, sehingga kita sudah tidak perlu repot membuat minimum system sendiri. Nah, ini Arduino, ilustrasinya, desainnya seperti ini. Ada USB, ini colokan ke komputer ya, ini untuk komunikasi. Anda membuat program di komputer, kemudian di-downloadkan di minimum system Arduino ini. Kemudian ini power ini bisa ke baterai ya, atau ke charger. Kemudian ada I/O-nya di sini, port I/O, ada digital I/O dan ada analog I/O. Di sini ada powernya. Power ini ada 5 volt dan 3,3 volt. Kemudian ini adalah IC-nya ya, IC-nya, chipnya. Nah ini dari breadboard. Kalau Arduino penampakannya seperti ini dari ini chipnya ya. Kemudian ini powernya USB, kemudian ini tombol reset, ini kristal ya. Jadi setiap prosesor itu supaya dia bisa bekerja dengan baik maka dia harus ada eh, generator pulsanya yang di sini menggunakan kristal. Xtol ya, kalau di tulisannya di rangkaian itu ada Xtol. Kemudian ini analog input, ini digital I/O. Nah, varian dari atau pelengkap dari atau apa ya, input-input dari Arduino ini cukup banyak ya. Anda bisa menggunakan button ini ya, tombol ini, ya, ini ada joystick ya, seperti itu. Atau outputnya di sini ada LCD ya. Jadi memang modul-modul untuk minimum sistem sekarang ini para vendor atau produsen sudah cukup banyak membuat variannya sehingga kita secara waktu ya cukup diuntungkan ya, cukup membeli, saya mau membuat temperatur sensor ya, sudah beli LCD-nya, beli sensor temperatur dan beli minimum system, sudah Anda tinggal memprogram saja, fokus di memprogram. Nah, kemudian komponen pendukung yang bisa kita gunakan seperti RGB LED ya, push button, trim, photoresistor, relay dan sebagainya. Ini nanti kita akan belajar ya menggunakan Walkme atau menggunakan Tinkercad. Nah, ini komponen-komponennya. Nanti kita akan belajar komponen ini, learning by doing ya, sambil praktek kita juga sambil belajar dan jelaskan apa sih fungsi dari LED, mana yang disebut katoda, anoda, tegangannya berapa ya, resistornya berapa dan sebagainya. Begitu juga nanti kita menggunakan resistor, menggunakan sensor temperatur, cara masangnya bagaimana dan sebagainya. Ya, kemudian di lab juga ada yang kita sediakan breadboard juga ya. Ini breadboard itu penampakannya seperti ini. Jadi Anda lihat di sini, kalau yang bagian sisi power atau plus main ini nyambung ya. Ini tuh dari atas ke bawah nyambung. Nyambungnya itu vertikal ya. Kalau yang ini nyambungnya horizontal, ke sini ya nyambung. Atau kadang-kala malah terpisah-pisah karena ini dianggap sendiri ya. Gitu. Tapi yang biasanya sih ini nyambung ke sini. Jadi kalau kita ingin menyambungkan antara LED dengan resistor, ya LED-nya anoda katoda ditaruh di 16 dan 17,
kemudian resistornya ditaruh di sini, kaki yang satunya di 16 dan 14 misalnya. Nah, 14-nya lari ke sini misalnya, lari ke PowerPoint dan seterusnya. Nah, ini kalau penampakan aslinya ya. Nah, breadboard ini ada apa ini? Microcontrollernya. Nah, oke. Nah, kemudian kita nanti di Tinkercad penampakannya seperti ini ya. Untuk sebagai simulasi ya, latihan ya. Kita colokan langsung ya. Meskipun ini bisa diatur ya. Kabel-kabelnya ini bisa diatur, bisa diganti warna dan sebagainya. Ya, jadi setelah ini kita praktek ya. Demikian penjelasan mengenai embedded system. Eh, Kita praktek dengan menggunakan tinkercad.com atau Walkbee ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.